Hai guys, welcome back to my channel Rachki Mari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Hai guys, kali ini aku terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, readingan kali ini mengenai kualitas dirimu yang sebenarnya yang membuat mereka terdiam. Oke, jadi ada beberapa orang kurasa di sini ya. Buat kamu yang menyimak atau melihat readingan ini ya, kamu mesti tahu nih, ada beberapa orang yang mana di belakang kamu itu menganggap bahwa kamu itu tidak ada apa-apanya gitu loh, tidak bisa apa-apa ya, tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Di sini aku merasakan bahwa ada beberapa orang, segerombolan orang, sekelompok orang gitu ya, tidak sendiri, tapi beberapa orang ya, itu menganggap kamu itu kayak tidak memiliki apapun di dalam dirimu, tidak punya apa-apa ya, tidak memiliki kualitas gitu ya. Namun pada kenyataannya gitu ya, makin kesini mereka melihat kamu makin berkualitas, makin menunjukkan siapa dirimu, makin terlihat terampil, melihat performa kamu yang makin menonjol ya, makin terlihat gitu ya kualitas dirimu. Oleh karena itu membuat mereka mulai berpikir dan akhirnya speechless ya, terdiam ya, tidak bisa ngomong apa-apa lagi, bahkan obrolan mereka mulai tersendat-sendat ya guys ya. Mereka biasa ngumpul di belakang ya, di belakang kamu bergerombol gitu ya, membicarakan dirimu, dan akhirnya mereka mulai kayak ketar-ketir gitu ya, mau ngomongin kamu rasa enggan, rasa segan gitu ya guys ya, karena kamu terlihat menonjol, terlihat punya banyak kelebihan di sini ya guys ya, yang mana selama ini mereka salah duga, salah mengira gitu ya guys ya. Dia pikir atau mereka pikir kamu seperti ini, ternyata seperti itu gitu, bertolak belakang dengan apa yang mereka bicarakan. Nah seperti itu, mari kita lihat lebih detailnya ya guys ya, kualitas dirimu yang sebenarnya seperti apa sehingga membuat mereka itu terdiam semuanya. Oke, di sini mari kita mulai shuffle ya guys ya. Oke. Ada Ace of Wands, ada Ten of Cups, ada the Moon, ada the Empress, ada Two of Wands, ada Four of Pentacles, ada the Hierophant, ada Three of Cups, ada Eight of Pentacles, ada Temperance, and the last one ada Death. Oke. Well guys, you see, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang tertarik atau terpanggil untuk nyimak readingan berikut ini ya guys ya. So guys, di sini kualitas dirimu yang sebenarnya yang membuat mereka terdiam itu banyak sekali ya, yang mana
Di sini aku merasakan bahwa mereka tuh sudah salah menduga, salah prediksi, salah menyangka ya tentang dirimu ya. Di sini kamu itu adalah sosok yang sangat-sangat bertanggung jawab ya guys ya, dan juga mandiri ya orangnya ya. Nah, di sini dikonfirmasi oleh Ace of Wands ya. Mereka pikir kamu itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi mereka ngomongin di belakang bahwa kamu itu adalah sosok yang bisanya hanya melakukan sesuatu, ngerjain sesuatu, tapi tidak pernah menyelesaikan atau kayak lari atau kabur dari pekerjaan yang kamu kerjakan gitu, kayak nggak sampai tuntas gitu ya. Padahal ya berbanding terbalik ya, nyatanya kamu adalah sosok yang sangat bertanggung jawab. Kamu tidak akan meninggalkan pekerjaan begitu saja kalau tidak kelar, tidak tuntas, atau tidak selesai-selesai gitu ya. Dan mereka sudah salah menduga nih mengenai dirimu gitu ya guys ya. Wah, mereka terdiam ya setelah tahu bahwa kamu adalah sosok yang sangat bertanggung jawab gitu ya guys ya. Mungkin kamu punya ide gitu ya guys ya di suatu kelompok tertentu ya. Mungkin kamu kerja kelompok gitu ya, atau kamu punya partner ya, berpartner dalam suatu usaha bisnis atau dalam suatu kemitraan gitu ya guys ya. Kamu punya gandengan atau partner kerja gitu ya guys ya, dimana kamu punya ide, kamu mencetuskan ide gitu ya guys ya. Bagaimana kalau begini gitu gagasan kamu, dan mereka ngikutin gagasan kamu gitu ya guys ya. Akhirnya orang-orang melihat bahwa kamu itu benar-benar bertanggung jawab gitu atas tugas yang kamu emban. Jadi kamu tuh nggak lari, nggak kabur gitu ya guys ya. Apapun konsekuensi atau resiko atau tantangan, rintangan, halangan, ataupun efeknya gitu ya guys ya, dari apa yang kamu kerjakan itu kamu hadapi. Bahkan kamu berani menghadapinya seorang diri gitu. Kamu benar-benar bertanggung jawab. Bahkan aku merasakan bahwa beberapa dari kamu ada yang proteksi juga gitu ya terhadap orang-orang sekitar gitu. Jangan sampai orang-orang sekitar merugi atau mendapatkan sesuatu yang tidak baik gitu. Biar kamu aja gitu yang mengatasinya gitu. Kalau misalnya mereka nggak bisa gitu, kamu benar-benar berusaha untuk mencari solusi yang terbaiknya kayak apa gitu ya guys ya, kalau misalnya ada masalah gitu. Jadi kamu nggak lari dari tanggung jawab gitu loh guys ya, sehingga kamu terlihat benar-benar bertanggung jawab di sini, dan itu menutup mulut-mulut orang yang ngomongin kamu gitu di belakang ya, bahwa kamu adalah sosok yang entahlah, sorry to say, mungkin pecundang mereka bilang ya, mungkin bukan sosok yang bertanggung jawab gitu ya, mungkin ada yang bilang cemen dan sebagainya, tapi kenyataannya gitu tidak sesuai gitu loh guys ya. Kemudian di sini kamu juga adalah sosok yang sangat mandiri di sini ya guys ya. Ada yang bilang ngomongin di belakang mungkin kamu anak mami, mungkin kamu nggak bisa apa-apa gitu ya guys ya. Tapi nyatanya kamu bisa berdiri tegak sendiri, mengerjakan segala sesuatu sendiri, berpijak pada kakimu sendiri gitu. Kalau misalnya kamu perlu sesuatu gitu ya, apa entah apa ya, kamu ngerjain sendiri, kamu melakukan sendiri gitu, kamu bisa gitu ya, berhasil untuk bisa mencapai apa yang kamu mau sendiri gitu. Mungkin kamu bangun usaha, buka usaha sendiri, benar-benar mandiri dari nol gitu ya guys ya, cuma bermodalkan energi atau tenaga, waktu, usaha kamu itu bisa jalan gitu ya. Tekad kamu itu ya sangat kuat ya guys ya, dan itu yang mendobrak, memotivasi kamu untuk bisa membangun dan menjalankan usaha yang kamu rintis dari nol gitu ya. Walau kamu modalnya nggak ada, bener-bener nggak ada gitu, jadi modalnya ini kamu dapatkan gitu ya dari hasil kerja keras kamu sendiri gitu ya guys, yang ngumpulin uang atau pentakel sedikit-sedikit untuk membangun usaha kamu gitu ya guys ya, atau kamu bekerja dengan orang dulu gitu ya, menabung gitu ya. Benar-benar modalnya itu bukan berasal dari orang lain, tapi dari dirimu sendiri gitu loh guys ya. Nah, jadi pentacles-nya kamu dapatkan dari dirimu sendiri, hasil kerja kerasmu sendiri dari nol, yang benar-benar tidak mulai dari angka gede, tidak gitu, dari angka kecil ya guys ya. Nah, seperti itu. Jadi ada yang terperangah malah ya melihat kamu yang kok bisa ya bangun usaha sendiri gitu. Walaupun usahanya kecil-kecilan, mungkin kamu bikin kedai makanan cemilan gitu ya guys ya, mungkin kamu buka warung sembako ya, kecil-kecilan aja gitu ya. Dan bahkan mungkin aku merasakan di sini ada beberapa dari kamu yang usahanya mulai membesar gitu ya guys ya, dari kecil berkembang terus gitu, dan orang-orang yang tadinya meremehkan kamu di belakang, orang-orang yang tadinya ngomongin kamu di belakang jadi terdiam gitu. Mereka pikir kamu tuh nggak bisa mandiri tanpa mereka gitu loh guys ya.
Dan di sini ada juga aku merasakan bahwa ada yang dari kamu ini sudah buka usaha ya guys ya, kemudian punya pembeli gitu kan, customer. Nah, pembeli dan customernya itu orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kamu gitu. Tapi karena adanya fitnahan, adanya omongan yang tidak baik, adanya omongan jelek atau buruk dari orang-orang yang mulutnya apa ya, judes, nyinyir gitu ya guys ya, yang suka julid gitu. Akhirnya mereka terpengaruh dan tidak mau membeli produk kamu gitu, atau mereka pergilah istilahnya ya, mereka nggak mau lagi membeli gitu ya guys ya. Dan mereka jadi terhasut, ikut-ikutan kayak iri juga, ikut-ikutan kayak memusuhin kamu ya, kayak nggak suka gitu. Jadi mereka kayak ngomong-ngomong di belakang, lihat aja nanti itu warungnya pasti tutup gitu ya, atau usahanya pasti gulung tikar, kayak gitu loh guys ya. Dan kenyataannya gitu, walaupun mereka tidak membeli produk kamu, atau dari mereka itu ya nggak ada yang berminat lagi ya beli produk kamu karena adanya hembusan fitnah gitu ya guys ya. Namun kamu tidak pantang menyerah di sini ya, kamu cari customer lain di luaran ya, secara online ya. Akhirnya banyak sekali kamu punya customer gitu ya guys ya, secara online ya. Produk kamu laris manis dan sebagainya. Nah, di sini membuktikan bahwa kamu adalah sosok yang mandiri, tidak tergantung dengan siapapun, terlebih lagi terutama lagi mereka gitu. Jadi mereka kayak gigit jari ya, terperangah gitu ya, kok bisa ya dia jadi dapat pentacles padahal kan kita nggak beli gitu, kok dia bisa ya usahanya tidak gulung tikar padahal kan kita nggak beli produk dia gitu ya. Jadi mereka ngomongin di belakang gitu ya guys ya, sehingga mereka melihat wow ternyata dia adalah sosok yang mandiri, tanpa kita pun dia bisa sukses, tanpa kita pun dia ternyata bisa berhasil mempertahankan usahanya itu. Seperti itu loh ya guys ya, sehingga itu membuat mereka jadi speechless dan agak gentar, segan juga untuk ngomongin kamu di belakang karena tidak sesuai dengan realita. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Next, di sini lagi kualitas dirimu yang sebenarnya yang membuat mereka terdiam ya. Kamu ini sosok yang bisa berbahagia ya. Ada beberapa dari kamu yang sudah bisa berbahagia dengan diri sendiri dan keluargamu ya guys ya. Nah, mereka pikir tanpa adanya mereka, tanpa kehadiran mereka ini ya, kamu ini tidak bisa bahagia gitu loh guys ya. Mungkin kamu berkonflik dengan orang terdekat gitu ya guys ya, entah itu mantan suami ya, mantan istri, atau sanak saudara ya, atau kayak sepupuan gitu ya guys ya, yang punya bonding masih sama kamu gitu ya guys ya. Yang mana mereka berpikir bahwa kamu tuh hanya bisa bahagia dengan dia atau mereka ini gitu. Kalau misalnya tidak ada dia atau mereka ini, kayaknya kamu tuh nggak bakalan bisa bahagia gitu loh guys ya. Tapi nyatanya kamu bisa bahagia gitu. Bahkan kamu terala-lili kayaknya ya di sini ya, kayak senang banget gitu ya. Kamu bisa berbahagia dengan diri sendiri, bahkan kamu apa ya, menebarkan energi kebahagiaan, kegembiraan dengan orang-orang sekitar, sehingga orang-orang sekitar juga ikut gembira. Nah, seperti itu. Jadi kamu ini memiliki energi kegembiraan yang strong atau kuat di sini ya guys ya, dan itu membuat dia atau seseorang atau mereka ini menjadi terdiam gitu. Ternyata ya tanpa aku dia bisa bahagia gitu loh guys ya. Itu kualitas dirimu yang sebenarnya ya, bahwa kamu memiliki energi kegembiraan, kebahagiaan, dan keceriaan di dalam dirimu ya. Jadi kalau kamu dihindari orang, kalau kamu itu dijauhi orang, kalau kamu itu tidak ditemenin orang, teman-teman kamu pada bubar gitu, kamu tetap bisa happy-happy, kamu tetap bisa gembira, berbahagia gitu ya guys ya. Kamu pantang sedih orangnya gitu, kamu nggak suka yang namanya kesedihan ya, gundah gulana gitu, murung, suram gitu, kamu nggak suka. Kamu menginginkan adanya keceriaan, kebahagiaan, kegembiraan, suasana yang cerah, ceria, meriah gitu loh guys ya. Itu memang sudah bawaan dari kamu sepertinya kayak gitu ya guys ya. Nah, itu kualitas dari dirimu yang sebenarnya. Kemudian di sini juga ya guys ya, kualitas dirimu yang sebenarnya yang lainnya itu ada the moon ya guys ya, dimana kamu di sini memiliki intuisi yang tajam ya. Beberapa dari kamu memang orang yang sangat intuitif gitu ya guys ya, sehingga kamu bisa mencium aroma-aroma kebusukan orang lain, kamu bisa mencium kebohongan-kebohongan orang lain, kamu bisa mencium yang namanya aroma-aroma manipulatif dari beberapa orang yang ingin membodohi kamu gitu, sehingga mereka tidak bisa memanipulasi kamu, tidak bisa membodohi kamu, bahkan tidak bisa mempermainkan kamu juga gitu loh guys ya. Dan di sini benar-benar nih kamu terlihat sangat apa ya,
intuisi kamu tuh jalan gitu ya guys ya, benar-benar jalan intuisi kamu di sini ya guys ya. Aku juga merasa bahwa kamu ini sosok yang luar biasa ya. Kamu adalah orang yang sangat tangguh di sini ya guys ya. Kamu sosok yang intuitif ya guys ya. Kamu selalu mengikuti kata hatimu gitu. Bila ada sesuatu yang tidak beres tuh kamu tahu gitu dengan sendirinya ya guys ya. Ada sinyal seperti radar gitu yang memberitahu kamu gitu bahwa ada something is not right here. Kayak gitu loh guys ya. Ada sesuatu yang nggak bener ini ya. Kemudian kamu cari tahu ya kebenarannya kayak apa, dan akhirnya kamu akan menemukan kebenarannya yang benar-benar, oh ternyata apa yang dibilang intuisiku benar ya. Oh ternyata benar aja ya, ada kebohongan ini. Oh ternyata dia berkhianat dan sebagainya. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan ini membuat mereka itu juga speechless, jadinya terdiam gitu. Ya karena kamu adalah orang yang intuitif ya, mereka nggak bisa ngapa-ngapain ke kamu ya, nggak bisa ngerjain kamu gitu loh guys ya. Bahkan beberapa dari mereka malah ketakutan dan gentar gitu ya sama kamu, karena kamu adalah orang yang intuitif. Takut juga mereka kalau omongan mereka ketahuan ya, omongan jelek-jeleknya mereka tuh ketahuan gitu ya di belakang kamu ya, padahal kan di depan kamu tuh kayak manis-manis gitu ya, bermanis-manis. Takut juga mereka kalau ketahuan sama kamu gitu loh guys ya. Kemudian di sini ada di Empress ya, kualitas dirimu sebenarnya adalah mengenai keberlimpahan yang kamu miliki ya guys ya. Kamu memiliki kesejahteraan, kemakmuran, atau keberlimpahan di dalam dirimu ya. Entah itu secara material maupun secara non material. Ini tergantung individu masing-masing karena ini adalah general reading. Kalau misalnya secara material berarti kamu tuh termasuk orang yang berada ya guys ya, atau mapan, yang mana kamu rezekinya bagus, mengalir terus gitu ya, lancar seperti air yang mengalir ya guys ya. Oleh karena itu mereka menjadi terdiam di sini ya guys ya, melihat kamu kok rezekinya tuh bagus banget gitu ya. Padahal ada beberapa dari mereka yang berupaya keras untuk menjatuhkan kamu, bahkan ada beberapa dari mereka yang berusaha untuk membuat kamu itu down, keuangan kamu itu jadi porak-poranda gitu loh guys ya. Jadi menurun ya. Mereka ada yang bikin berupaya bikin rezeki kamu seret juga ya, entah itu melalui sesuatu yang real gitu ya, atau sesuatu yang unreal ya. Sesuatu yang mungkin lewat jampi-jampi magic gitu ya guys ya, ada yang berupaya seperti itu. Tapi ya usaha mereka tuh sia-sia, tetap aja rezeki kamu lancar ya. Kalau Tuhan menginginkan kamu jadi orang kaya, iya, siapapun nggak akan bisa menghalangi. Kalau memang itu adalah rezeki buat kamu, ya bakal kembali ke kamu. Walau mereka berusaha keras untuk menghalang-halangi, mencoba untuk merampas rezeki kamu, itu tetap akan balik ke kamu, akan tergantikan berkali-kali lipat ya, berlipat ganda, seperti itu loh guys ya. Jadi kamu jangan sedih kalau misalnya ada kehilangan sesuatu secara material karena mereka, karena ulah mereka yang mungkin merampas hak kamu atau merampas pentacles kamu ya. Kamu no need to worry ya guys ya. Kamu jangan khawatir karena akan ada gantinya ya. Rezeki kamu tuh nggak bisa dirampas ya guys ya, karena kalau sudah rezeki kamu ya itu buat kamu, gimana pun jalannya pasti akan sampai ke kamu gitu loh guys ya. Walaupun mereka halang-halangi ya, mencoba untuk menghambat ya, tetap aja kalau itu sudah tertera, tertulis nih, ibarat kata tuh amplop nih namanya atas nama kamu ya, kiriman dari semesta gitu buat kamu, ya akan sampai juga ke kamu posnya gitu loh guys ya, rezekinya akan sampai ke kamu. Jadi percuma aja mereka mau menghalang-halangi kayak apa juga tetap aja kamu akan berkelimpahan secara material. Nah, itu kalau kamu ya berkelimpahan atau makmurnya secara material. Kalau kamu makmur atau sejahtera atau berlimpahannya secara non material, kamu ini akan merasakan yang namanya ketenangan jiwa ya, damai ya guys ya. Kamu memang basicnya itu punya cinta damai, punya rasa cinta damai ya. Kamu nggak suka pertengkaran, kamu nggak suka kerusuhan, keributan tuh nggak suka. Nah, berbanding balik dengan mereka yang suka keributan, kerusuhan, mungkin mereka ngomong-ngomongin kamu di belakang bahwa kamu tuh suka yang namanya membuat onar gitu ya, mencari masalah, padahal mereka balik tuh ya, mungkin mereka yang suka bikin onar atau cari-cari masalah, seperti itu loh guys ya. Nah, kenyataannya kamu tuh damai gitu. Nyatanya kamu anteng-anteng aja ya, damai-damai aja, rukun-rukun aja, nggak ada tuh keluarga kamu yang pecah belah, yang bermasalah, yang huru-hara tuh nggak ada gitu loh guys ya. Dan di sini mereka jadi terdiam gitu, ngelihat fakta yang bertolak belakang gitu loh guys ya, dengan
hembusan angin cerita dari seseorang gitu ya. Mungkin ada yang cerita jelek tentang dirimu. Nah, seperti itu. Tapi nyatanya ya kamu adalah sosok yang damai, cinta damai ya. Dan keluarga kamu pun gitu ya sangat rukun gitu loh guys ya. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu kualitas dirimu yang sebenarnya yang membuat mereka jadi speechless, terdiam ya. Nggak bisa ngomongin lagi gitu, nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena memang berbanding terbalik ya dengan apa yang terlihat di permukaan dengan apa yang mereka bicarakan di belakang. Nah, seperti itu. Kemudian di sini lagi ya guys ya, kualitas dirimu yang sebenarnya yang membuat mereka terdiam adalah pengetahuan dan pengalaman yang kamu miliki ya. Kamu adalah orang yang berpengalaman ya guys ya, entah itu di suatu bidang tertentu kamu punya keahlian atau skill ya, atau kamu ini memiliki pengetahuan yang luas karena kamu suka membaca atau suka mendengarkan cerita ya, yang mana itu akan menambah pengetahuan kamu gitu. Kamu orangnya suka belajar ya, dan tidak seperti yang mereka duga. Mereka pikir kamu tuh malas, mereka pikir sorry to say ya, kamu tuh kayak bisa dibodoh-bodohin gitu ya, bukan orang pandai gitu, bukan orang yang berpengetahuan gitu ya guys ya, karena kamu nggak kowar-kowar gitu. Ngapain kamu kowar-kowar ya kalau kamu punya ilmu kan, pakai ilmu padi ya, semakin berisi semakin merunduk kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu itu diam-diam menghanyutkan gitu. Jadi ketika ada diskusi ya, ada komprehensi gitu ya, kamu angkat bicara ya orang-orang pada melongo. Ya kaget, wah ternyata dia adalah orang yang berpengetahuan ya, punya wawasan yang luas gitu. Karena kamu kalau udah ngomong ya angkat bicara gitu, kamu akan mulai memperlihatkan, menunjukkan kualitas dirimu ya, terutama dalam segi pengetahuan ya, ilmu pengetahuan. Kamu kayaknya punya banyak pengetahuan gitu yang bisa kamu bagikan, tapi selama ini kamu hanya pendam itu gitu. Kamu akan menunjukkannya pada waktu dan tempat tertentu ya, pada saat yang tepat lah. Nah, seperti itu ya. Kualitas dirimu yang sebenarnya yang lainnya ada temperance di sini ya. Kamu adalah sosok yang balance ya, seimbang, penuh dengan kestabilan ya, entah itu kestabilan emosi, kestabilan dalam finansial atau keuangan gitu. Yang mana kamu tuh selalu terlihat stabil gitu ya guys ya, walaupun kamu udah dikerjain orang ya, walaupun kamu diusahakan kehidupan kamu itu untuk porak-poranda oleh seseorang ya, seseorang berniat untuk menghancurkan hidupmu gitu ya guys ya, terutama mungkin menyerang pada bagian finansial atau keuangan, tapi tidak mempan gitu, tetap aja kamu bisa stabil gitu loh guys ya. Dan ini membuat orang yang mencoba untuk menghancurkan dirimu menjadi terdiam gitu ya dengan kualitas kamu. Kok bisa ya kamu menstabilkan kehidupan kamu padahal sudah diusahakan untuk diporak-porandakan, dihancurkan gitu ya guys ya. Tapi tetap aja kamu tuh stabil ya, tetap aja kamu tuh kayaknya kehidupannya berjalan lancar gitu loh guys ya. Jadi mereka benar-benar terdiam melihat kestabilan dalam kehidupanmu, terutama pada finansial ya atau keuangan kamu ya, yang mana keuangan kamu atau finansial kamu ini stabil gitu loh guys ya. Mereka benar-benar speechless jadinya. Ya, di sini ada kestabilan, keselarasan ya, keseimbangan ya. Itulah kualitas dirimu ya. Kamu bisa gitu ya guys ya, mengatur, mengelola keuangan kah ya, atau sesuatu yang mana itu awalnya porak-poranda atau goyah ya, atau goyang gitu ya, karena hembusan perilaku toksik dari orang lain gitu yang berupaya untuk menghancurkan, tapi kamu memiliki kemampuan untuk bisa menstabilkannya kembali ya. Jadi kehidupan kamu tuh benar-benar bisa stabil kembali walaupun sempat mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan dari orang lain ya, terutama orang toksik ya yang berusaha untuk menghancurkan gitu, tapi nggak bisa ya. Kamu punya kelebihan untuk bisa menstabilkan kembali kehidupan kamu. Nah, di situ hebatnya dirimu ya guys ya. Ada kualitas dirimu yang sebenarnya yang mereka tidak tahu, bahwa kamu adalah orang yang stabil, atau kamu ini dibikin emosi atau marah oleh orang yang toksik atau orang yang berkonflik sama kamu, ternyata nggak bisa. Kamu bisa mengendalikan diri, kamu bisa mengendalikan emosi kamu ya. Mereka pikir kamu akan terpancing, kamu akan marah-marah gitu, kamu akan membalas mereka, tapi ternyata tidak gitu. Kamu tetap berfokus sama dirimu sendiri dan emosi kamu, mood kamu tetap stabil gitu. Jadi nggak ada yang bisa gangguin mood kamu atau emosi kamu ya guys ya. Dan di sini mereka merasa kalah ya, bahkan mereka menjadi terdiam ya guys ya, melihat
kualitas yang ada pada dirimu yang sebenarnya, yang mana kamu bisa menstabilkan emosi kamu atau mood kamu menjadi baik. Nah, seperti itu. Kemudian di sini lagi ya guys ya, ada kualitas dirimu yang sebenarnya yang kontras dengan apa yang mereka bicarakan di belakang, yaitu mengenai kerja keras ya. Kamu adalah sosok pekerja keras di sini ya guys ya, dan kamu bukan orang yang pantang menyerah. Di sini kamu kalau mau ngejar sesuatu ya, terutama impian atau cita-cita atau apapun yang kamu inginkan gitu, kamu rela untuk meluangkan waktu untuk bisa mencapai itu gitu loh guys ya. Mereka pikir kamu tuh adalah orang yang tidak suka bekerja atau malas-malasan gitu loh guys ya. Mungkin kamu terlihat santai ya di depan rumah ya, mungkin kamu joget-joget ya, atau mungkin kamu olahraga kayak gitu loh guys ya, apa nge-gym ya, atau kamu senang gitu di depan rumah ya. Wah, mereka pikir wah itu cuman bisanya hura-hura ya, bisanya senang-senang doang, nggak bisa cari duit kayak gitu loh guys ya. Mungkin di belakang mereka ngomongin kayak gitu, tapi nyatanya kamu kayaknya berkecukupan gitu ya. Kamu tuh ada extra money gitu, punya keuangan lebih ya. Mungkin kamu ikut senam di luaran ya, atau kamu mungkin ikut komunitas tertentu gitu, yang mana itu memerlukan biaya pendaftaran gitu. Kayaknya kamu tidak mempersoalkan masalah keuangan gitu, karena kamu memiliki keuangan yang cukup. Kamu bekerja keras di belakang layar, jadi kamu tidak memperlihatkan bahwa kamu sedang bekerja keras gitu ya. Kamu termasuk orang yang workaholic juga, cuman kamu nggak mau menampakkan itu ya. Kamu bukan orang yang suka kowar-kowar di sini ya guys ya. Kamu lebih cenderung tuh diem gitu, tapi banyak aksi gitu loh guys ya. Jadi mereka nih kebingungan gitu, di mana kamu dapat duit ya, kok bisa ya ikut komunitas ini, ikut itu gitu. Padahal kamu itu nggak terlihat kerja keras, tapi kok hasilnya kayak berlimpah ruah gitu. Tapi kayak punya extra money gitu, punya banyak keuangan, finansial kamu tuh bagus. Tapi aku ngelihat kamu tuh nggak kerja keras yang pontang-panting kayak orang yang heboh, yang panik kerja keras sana sini gitu. Kamu tuh terlihat santai gitu, tapi keuangan cukup kayak gitu loh guys ya. Jadi inilah kualitas dirimu yang sebenarnya yang membuat mereka jadi speechless juga, jadi terdiam. Wah, ternyata aku salah nih. Ternyata dia nih ada pekerjaan tertentu ini yang membuat dia ini jadi mapan, atau membuat dia ini jadi banyak duit nih. Pasti ada kerjaan, ada bisnis tertentu nih yang dia nggak expose kayak gitu loh guys ya. Karena kamu malas mengekspos kayak gitu, ngapain gitu. Itu kan termasuk sesuatu yang bersifat privacy atau personal ya. Apalagi finansial, hal yang mengarah ke keuangan itu adalah hal yang sensitif untuk dibicarakan kan. Nah, buat apa kamu gembar-gembor masalah itu gitu. Jadi kamu lebih banyak menyimpannya sendiri gitu loh guys ya. Dan itu yang membuat mereka kaget juga gitu mengetahui kenyataan, wah ternyata kamu adalah seorang pekerja keras gitu. Mungkin ada salah satu dari mereka yang melihat kamu bekerja keras di belakang layar. Nah, dan orang itu yang membawa cerita kayak ke komunitasnya dia gitu ya, bahwa kamu adalah sosok pekerja keras. Nah, seperti itu. Dan itu yang membuat mereka semua jadi speechless atau terdiam. Kualitas yang ada pada dirimu yang sebenarnya itu mengenai pergaulan kamu ya guys ya. Di sini terlihat sekali ya, kamu adalah sosok yang sebetulnya supel atau pandai bergaul. Hanya saja kamu tidak mau memperlihatkan itu ke permukaan gitu loh guys ya. Kamu lebih senang menyembunyikan, menutupi atau menyimpannya saja seorang diri. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi mereka itu ya kaget juga sih ya guys ya dengan dirimu gitu loh guys ya. Ketika kamu mengundang beberapa orang gitu ya guys ya, yang mana itu adalah relasi atau koneksi kamu di luaran gitu loh guys ya, datang ke tempat kamu gitu loh guys ya. Jadi mereka pikir kamu itu orang yang sorry to say kuper ya guys ya, kayak kurang pergaulan gitu, nggak punya teman. Soalnya kamu banyak di rumah gitu, kamu jarang bergaul di lingkungan sekitar kamu gitu loh guys ya. Jadi kayak tetangga-tetangga itu ngebilangin bahwa kamu tuh orang yang nggak punya teman, bahkan hampir nggak ada teman gitu loh guys ya, karena mereka nggak pernah melihat kamu itu bergaul, kumpul-kumpul sama orang-orang gitu ya guys ya, ngegosip di depan rumah mereka gitu ya guys ya. Nggak kayak mereka gitu ya ngumpul-ngumpul gitu ya guys ya, satu sama lain ngegosip gitu ya, bergosip ria gitu ya. Nah, di situ mereka melihat kamu itu kayak kurang pergaulan gitu loh guys ya. Di rumah aja, karena kamu yang penting-pentingnya aja bergaul gitu loh guys ya. Karena kamu di sini aku merasa lebih tertarik untuk bergaul itu di luaran ya guys ya, di luaran sana gitu ya guys ya. Karena kamu termasuk orang yang selektif juga dalam berteman ya, dalam memilih teman. Kamu pengen bergaul dengan orang-orang yang positif dan kamu menghindari orang-orang yang toksik. Apalagi
gosip gitu loh guys ya. Jadi kamu terlihat tidak banyak bergaul di lingkungan sekitar, kamu lebih banyaknya bergaul di luaran. Sehingga mereka berpikiran bahwa kamu ini orang yang tidak pandai bergaul gitu. Namun mereka kaget ketika ada orang-orang dari luar itu datang ke rumah kamu gitu loh guys ya. Entah itu kenalan kamu di luaran, ya koneksi atau relasi kamu gitu. Ternyata mereka salah prediksi selama ini. Mereka pikir kamu nggak pandai bergaul. Ternyata kamu punya pergaulan yang cukup luas karena kamu punya teman di mana-mana di luaran. Nah, seperti itu ya guys ya. Kualitas dirimu yang sebenarnya itu kamu termasuk orang yang spiritual ya guys ya di sini ya guys ya. Kamu secara appearance ya, penampilan gitu terlihat biasa ya, pakai pakaian yang biasa ya. Kamu pikir yang penting pakaian kamu itu tertutup, rapi ya, sopan gitu ya guys ya. Jadi kamu nggak gembar-gembor gitu bahwa kamu adalah orang yang spiritual ya, punya pengetahuan spiritual, tidak gitu loh guys ya. Kamu terlihat biasa-biasa aja, tapi kamu memiliki kelebihan atau kemampuan gitu ya guys ya. Mereka salah menduga gitu loh guys ya. Kamu ini bukan terlihat sosok yang kayak alim atau religi atau religius gitu, tidak ya. Kamu sosok yang biasa-biasa aja. Namun mereka dikagetkan ketika kamu gitu ya, tak sengaja gitu ya guys ya, mampu menghalau magic gitu ya guys ya. Atau kamu bisa nyembuhin orang gitu ya guys ya. Mungkin ada kaki yang terkilir ya, kamu bisa ngurut gitu ya guys ya. Atau kamu bisa orang yang terluka gitu ya guys ya, mungkin punya trauma gitu, setelah curhat sama kamu jadi lega gitu loh guys ya. Yang mana kamu punya energi healing. Nah, seperti itu ya guys ya. Kamu bisa nyembuhin orang gitu. Entah itu secara fisik atau secara psikis atau mental gitu ya guys ya. Padahal kamu orang yang biasa-biasa aja nih ya, tampilan secara look atau appearance kamu biasa aja. Namun ternyata kamu luar biasa ya. Kamu memendam energi yang besar di sini ya. Energi seseorang yang spiritual ya. Yang mana kamu mungkin beribadah gitu ya guys ya. Tapi kamu nggak mau terlihat oleh orang gitu loh guys ya. Karena kamu menganggap itu adalah urusan kamu dengan pencipta kamu ya, hubungan kamu dengan sang pencipta yang mana tidak perlu semua orang tuh tahu gitu loh guys ya. Namun kamu secara look gitu biasa-biasa aja, kamu nggak mau memperlihatkan bahwa kamu adalah sosok yang alim ya. Yang penting buat kamu gitu ya guys ya, perkataan kamu selaras dengan tindakan kamu gitu loh guys ya. Kamu mengikuti ajaran-ajaran yang berlaku gitu ya guys ya, kamu mengikuti norma-norma yang berlaku ya. Kamu bertindak sesuai dengan apa yang kamu pelajari gitu. Kamu bertindak, kamu bersikap, kamu melakukan sesuatu yang mana itu adalah perintah dari Tuhan gitu loh guys ya. Sesuai dengan ajaran kamu gitu loh guys ya. Kamu lebih memperhatikan gitu perilaku kamu ya, tindak tanduk kamu gitu. Kamu tidak memperhatikan look atau penampilan kamu. Jadi terkesan biasa, namun sebetulnya kamu adalah sosok yang luar biasa. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next. Aku rasa di sini ya guys ya, kamu pun juga memiliki kualitas sebagai seseorang yang pandai dalam mengelola keuangan atau finansial ya guys ya. Di sini kamu tuh bisa mengatur keuangan ya, mengelola sesuatu ya, entah itu usaha ya guys ya. Kamu di sini memiliki kualitas yang baik dalam berdagang atau berbisnis ya guys ya. Jadi kamu punya mindset di mana kamu tahu gitu bagaimana cara berbisnis yang baik ya. Kamu bukan sosok yang pelit ya guys ya, tapi kamu hemat. Kamu bukan sosok yang boros ya, tapi sebetulnya kamu royal. Gimana sih itu? Jadi kamu tuh kayak berada di medium atau tengah-tengah gitu. Jadi kamu tahu gitu kapan harus mengeluarkan uang, kapan harus menyimpan uang. Nah, seperti itu ya guys ya. Kamu akan mengeluarkan uang pada saat-saat tertentu atau pada saat diperlukan saja ya. Jadi kalau ada barang atau benda yang tidak diperlukan, kamu tidak akan mengeluarkan uang untuk itu ya. Kamu lebih mementingkan kebutuhan ketimbang keinginan. Nah, seperti itu ya guys ya. Berapapun uang yang diperlukan, kamu akan keluarkan jika itu memang diperlukan, jika itu memang penting gitu, jika itu memang genting waktunya, jika memang itu urgent atau genting gitu loh guys ya, masaknya ya. Jadi kamu akan mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhanmu gitu ya. Kalau dalam berdagang ya, kamu nggak akan sembarangan untuk membeli produk ya. Kamu tahu produk mana yang diperlukan oleh masyarakat ya, yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh customer gitu loh guys ya.
Jadi ada produk-produk, oh ini produk ini sering nih dicari oleh customer, kamu beli. Oh produk ini tidak terlalu laku, tidak kamu beli gitu loh guys ya. Jadi kamu bikin list atau daftar yang mana itu sesuai dengan kebutuhan customer atau pelanggan kamu gitu loh guys ya. Jadi di sini kamu pandai dalam berdagang, dalam mengelola keuangan atau usaha ya. Dan itu merupakan kualitas dirimu yang sebenarnya yang membuat mereka terdiam ya guys ya. Mereka pikir kamu tuh kayak, sorry to say, kayak pelit gitu ya guys ya, atau terlalu boros gitu loh guys ya. Padahal mereka tidak ada di posisimu, makanya mereka nggak tahu ya. Tapi ketika mereka melihat gitu betapa pandai atau piawainya kamu dalam mengelola keuangan ya, kamu bisa mencukupkan segala kebutuhan gitu ya, tanpa berlebihan gitu ya guys ya, kamu masih punya simpanan uang ya, mereka jadi kaget, bahkan terdiam, speechless ya. Oh ternyata kamu memiliki kualitas yang sangat bagus dalam pengelolaan keuangan. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, next, di sini kamu adalah sosok yang suka dengan perubahan ya, dikonfirmasi oleh that ya guys ya. Kamu orang yang mengikuti perkembangan zaman dan mau berubah di sini. Kamu bukan orang yang kaku dan bukan orang yang konservatif juga ya. Kamu di sini mau mengikuti perkembangan zaman ya. Tidak takut dengan perubahan gitu ya guys ya. Mungkin di belakang mereka membicarakan kamu, sorry to say, mungkin mereka menganggap kamu kuno gitu ya guys ya. Karena mungkin kamu berpenampilan biasa ya. Mungkin orang-orang mengikuti tren secara appearance atau look gitu ya guys ya. Orang beli baju ini, brand ini ya lagi booming, banyak, rame gitu. Kamu enggak gitu, santai aja. Kamu lebih tertarik untuk mengikuti pola bentukan kehidupan gitu loh guys ya. Mungkin dari segi pemikiran ya, kamu mengikuti perkembangan zaman gitu ya guys ya. Apa yang lagi rame saat ini gitu ya guys ya. Secara mindset gitu, kamu menerima perubahan secara mindset atau pola pikir. Kamu lebih tertarik ke sana, ke arah sana, ketimbang perubahan secara look atau appearance atau penampilan gitu. Jadi kamu nggak terlalu mementingkan penampilan di sini orangnya. Kamu tetap sederhana berpenampilan ya, tapi kamu tetap mengikuti perkembangan zaman di sini ya guys ya. Nah, apa yang lagi diperbincangkan orang gitu ya guys ya, kamu berusaha untuk mempelajarinya dan mengetahui itu gitu. Jadi kamu lebih tertarik pada pengetahuan dan pengalaman hidup. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Untuk zodiak-zodiaknya ini ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Kemudian ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari elemen water signs yaitu Pisces and Scorpio, kemudian dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo ya guys ya. Oke, ada juga yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Sagittarius. Well guys, ini aja ya readingan buat kamu kali ini. Sekarang mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa. Well guys, ini dia message buat kamu ya guys ya. Mari kita lihat apa message atau pesannya buat kamu kali ini ya. Di sini ada okay, I discover who I am. Today I discover the riches that lie within me. I acknowledge my true self. I see myself as an unlimited being and marvel at the beauty of my life. I recognize the well of possibilities available to me as a being of light. As I learn who I am, I recognize the divine within me. Okay. Di sini pesannya, kamu perlu menemukan siapa sih dirimu yang sebenarnya. Aku rasa ya beberapa dari dirimu ini masih ada yang belum menemukan jati dirimu yang sebenarnya di sini ya guys ya. Kamu tuh terkaget-kaget ketika orang gitu ya, kagum dengan dirimu ya. Padahal kamu ini menganggap dirimu tuh biasa-biasa aja ya. Beberapa dari kamu selalu menganggap dirimu itu biasa-biasa aja, padahal kamu penuh dengan kualitas ya. Padahal kamu penuh dengan banyak hal yang baik, yang positif, padahal kamu punya banyak kelebihan gitu loh guys. Namun kamu belum explore itu gitu loh guys ya. Jadi di sini pesannya temukanlah dirimu ya, siapa dirimu itu yang sebenarnya ya guys ya. Kamu perlu menemukan sesuatu yang luar biasa yang terpendam di dalam dirimu ya. Mungkin itu adalah kelebihan terpendam ya guys ya. Mungkin itu adalah bakat terpendam ya guys ya. Yang mana itu tidak bisa berbohong ya, tidak bisa dibohongi ya guys ya.
kelebihan kamu, kemampuan kamu, kualitas dirimu yang sebenarnya itu tidak bisa dibohongi. Kalau memang kamu bisa, ya bisa. Kalau kamu memang memiliki kelebihan di bidang itu, ya kamu memang memiliki kelebihan. Tidak ada yang bisa menyangkal, bahkan dirimu sendiri pun tidak bisa menyangkal itu, gitu loh guys ya. Kalau kamu diberikan atau dititipkan suatu kelebihan atau kemampuan atau skill tertentu, gitu loh guys ya. Kamu perlu memperluas cakrawala pengetahuan yang ada di dalam dirimu ya. Jadi kamu perlu belajar lagi ya guys ya, perlu lebih masuk ke dalam diri gitu untuk mengetahui siapa sih dirimu ini sebenarnya, apa aja sih kelebihan yang kamu punya gitu loh guys ya. Bukan untuk memperlihatkan atau mengekspos dengan niat untuk menyombongkan diri, tidak gitu, tapi kamu memang perlu untuk mengetahui dan mengenal dirimu sendiri ya. Bagaimana kamu bisa mengenal Sang Pencipta kalau kamu saja tidak mengenal dirimu sendiri ya guys ya. Sang Pencipta itu menitipkan kamu berbagai kelebihan yang perlu kamu eksplor ya. Kamu harus tahu kemampuan kamu apa aja, kebiasaan kamu apa aja ya guys ya. Itu pun juga bisa meminimalisir rasa iri ya, meminimalisir rasa perbandingan gitu ya dengan orang lain gitu. Jadi kamu lebih banyak bersyukur dengan dirimu sendiri. Oh, ternyata aku punya kelebihan ini gitu. Orang bisa itu, aku bisa ini gitu loh guys ya. Jadi oh, berarti Tuhan Maha Adil ya. Nah, gitu. Makanya banyak orang yang memiliki penyakit hati atau iri hati itu karena mereka terlalu terfokus sama kualitas orang lain, lupa sama kualitas diri sendiri. Kalau kita sudah tahu kualitas diri kita sendiri, maka kita akan banyak bersyukur dan tidak ada lagi rasa iri kepada orang, gitu loh guys ya. Kamu memiliki sesuatu yang tidak terbatas di dalam dirimu ya guys ya. Kalau kamu terus explore, kamu pelajari terus, kamu perdalami kemampuan kamu, keahlian kamu, keterampilan kamu, kebiasaan kamu, maka itu benar-benar sangat terlihat ya bahwa kamu tercipta dengan kualitas terbaik yang diberikan oleh Tuhan kepadamu ya guys ya. Dan ketika kamu melihat kemampuan diri kamu sendiri, kelebihan yang ada pada dirimu sendiri, kamu akan berdecak kagum. Wah, betapa indahnya anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Kamu perlu mengakui kualitas yang ada pada dirimu. Kamu tidak bisa mengelak atau menyangkal itu. Ya guys ya. Kalau kamu memiliki kebiasaan, itulah kebiasaan kamu gitu. Yang memang diberikan, dianugerahkan oleh Tuhan kepadamu. Kamu mesti sangat bersyukur ya guys ya, kalau kamu sudah tahu apa aja nih ya, bakat yang kamu miliki, kemampuan yang kamu punya, potensi yang kamu dapatkan dari Tuhan gitu loh guys ya. Kamu mesti bersyukur dan kamu harus selalu mempelajari ya, step by step, fase demi fase mengenai dirimu sendiri ya guys ya. Karena kalau kamu tahu tentang dirimu sendiri, itu akan lebih mendekatkan kamu dengan Tuhan ya. Koneksi kamu akan lebih kuat dengan Tuhan. Karena Sang Pencipta menitipkan kelebihan itu untuk kamu agar bisa kamu pergunakan sebaik-baiknya dan bisa memberi manfaat untuk dirimu sendiri dan orang-orang sekitar ya guys ya. Jadi di sini pesannya, temukanlah dirimu sendiri. Cobalah masuk ke dalam dirimu sendiri ya guys ya. Lebih berfokuslah pada dirimu sendiri agar kamu tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys ya. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberi manfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa bersama kita, melindungi kita dimanapun kita berada, memberikan keberkahan, keberlimpahan, kebahagiaan, kerezekian, dan hal-hal yang positif di dalam hidup kita. Sampai berjumpa lagi di readingan berikutnya. See ya!